Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di rangkaian daurah ini yang terakhir ya kayaknya. Yang terakhir bagi laki-laki ya. Nanti sore baru bagian ummahat. Ya, sore. Oh gitu ya, laki juga ya. Oh berarti belum terakhir ya. Taib di pagi apa siang ini? Siang ya. Di siang ini anak ingin bahas tentang kaidah jual beli, perumusan semua larangan akad di dalam jual beli itu kembali kepada 3 poin. Enak toh? Tinggal ngapal 3 poin sudah tahu. Antum nggak usah ngapal A sampai Z. Dengan 3 poin ini Anda bisa ngerti bahwasanya akad jual beli ini benar atau salah. Enaknya lagi kalau kita paham kaidah usul fikih, ini menunjukkan mudahnya syariat. Kok bisa mudah? Yang haram tinggal disuruh ngapal 3 tok. Coba kalau apa? Yang haram itu dibalik yang mubah, suruh ngapal banyak stres, Pak. Jadi disuruh ngapal 3 ini saja, selain 3 ini berarti boleh, ya kan? Berarti ini menunjukkan gampangnya, mudahnya syariat Islam. Makanya di antara fungsi faedah belajar usul fikih itu diantaranya adalah mengetahui taisir hadis syariah. Gampangnya ini syariat. Itu ilmunya usul fikih. Jadi syariat itu bisa dipahami dan diketahui indahnya. Kalau kita nggak belajar, ya nggak tahu indah. Ya. HP itu indah nggak ya? Bagi yang fokus di HP, indahnya pol ya. Artinya kalau dia tahu, itu akan tahu keindahannya. Nah syariat ini kalau kita ingin tahu indahnya syariat, belajar usul fikih. Itu akan ngerti. Kalau nggak ngerti, syariat ini ya biasa-biasa gitu aja Pak ya. Bangun tidur lagi, ya gitu-gitu doang. Gitu-gitu doang. Tapi kalau kita belajar akan tahu indahnya syariat ini. Taib. Ditulis gak ini? Tulis ya kunci loh ini. Kalau nggak ditulis ya rugi nanti ini. Tulis Masya Allah. 1. Sebuah akad kalau ada satu kedzaliman. Kalau akad ada kedzaliman, bisa dipastikan akad itu nggak benar. Anak perinci dan anak kasih contoh. Kedua, sebuah akad, ketika akad itu ada gharar, ketidakjelasan, maka pasti akad itu haram dan tidak benar. 3. Sebuah akad, jikalau ada akad ribanya. Ada akad apa? Ribanya. Pasti
pasti itu adalah hukumnya haram. Dihafal 3 ini. Ada kedzaliman, ada ketidakjelasan, ada riba, berarti hukumi haram dan gak boleh. Selain itu berarti enak tak? Enak epol. Selain itu berarti boleh. Baik. Kita bahas apa bentuk kezalimannya. Poin pertama dikasih poin akad yang ada kezalimannya. Dolim ya, ada kezalimannya. Itu memiliki banyak bentuk. 1. Ada sisi penipuan. Nah, penipuan bagian dari kezaliman. Contoh penipuan ini. Penipuan ini menyembunyikan aib, cacat barang. Atau menampakkan barang lebih baik daripada hakikat sebenarnya. Kalau andai kata ada begini ini, berarti ini penipuan larinya ke kezaliman. Karena pasti mendolimi orang lain. Contoh, nanti tak sebutin dalilnya, santai aja. Ini HP Pak. HP ini saya tahu cacatnya. HP ini kalau setelah dipakai 1 jam atau setengah jam, ujuk-ujuk mati. Ujuk-ujuk enggak? Bahasa internasional. Enggak ada di Bali. Adanya di Jawa. Ya. Ujuk-ujuk. Nah, ujuk-ujuk mati. Tiba-tiba mati. Berarti anak tahu apa? Kelemahannya. Anak jual. Nih. Jadi tutol. Berapa Ustaz? HP ku apik 7 juta. Dia mau beginiin nggak ketahuan. Gimana Ustaz? HP apa enggak? Lihat di diri lah. Anak nggak mau bohong, lihat sendiri. Kalau anak bilang api, aku bohong, nggak bener. Anak enggak. Nih ambil. Piye, api apa enggak? Nggak tahu, pokoknya lihat aja. Dilihat sama dia, teret, wes jadi Ustadz wapi epol. Aku meneng wae, diem aja. 7 juta jebret. Nah, akad jual beli saya boleh apa enggak? Enggak boleh. Aku kan enggak bohong. Aku enggak bohong. Iya, Anda enggak bohong. Tapi Anda ngerti cacatnya dan Anda menyembunyikannya, itu sama aja menipu. Oleh karenanya datang hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ketika bahas jual beli yang ada barokah dan jual beli yang tidak ada barokah. Lihat apa kata Rasulullah. Fa'in sodaqah. Kalau keduanya jujur, baru ada apa? Barokah. Wa in katama suf wa kadzaba. Suf 2 syarat. Wa in katama. Jikalau keduanya itu menyembunyikan. Lihat. Wa kadzaba. Keduanya dusta. Muhikat barokatuhuma. Dicabut keberkahannya. Berarti 2 poin harus kita garis bawahi. Menyembunyikan sama berbohong. Sudah? Kan orang bilang, aku kan nggak bohong. Benar, kamu nggak bohong. Tapi Anda menyembunyikan. Jelas ya? Itu kalau dianggap cacat. Sama aja untuk punya mobil. Mobil itu mogok aja.
dia jual, piye mobilnya? Api. Kalau anak bilang api, padahal lo mogok berarti anak bohong. Kalau anak bilang lihat dewe lah, Yusuf melaku bisa jalan, susah jalan itu. Nah, anak sembunyiin, nah, dia pakai aman aja dia pakai, berarti itu namanya dosa, nggak bener, haram hukumnya. Jelas? Tape. Poin kedua, atau menampakkan dohirnya lebih bagus daripada asli hakikatnya. Contoh, iki aslinya HP itu remek, casingnya tak ganti. Iku jenenge ya menipu, menipu. Casingnya tok sing apik, dalamnya rusak. Manis. Ganti ya. Kalau ganti ada, saya minta air panas. Kalau ada madu dicampur apa? Minyak habis sauda. Oh, terlalu banyak permintaannya ya. Air panas saja wis. Ya, udah. Enggak apa-apa. Yang penting ini enggak usah. Dikasih itu aja, enggak apa-apa. Barokah loh. Ya antum ustad lah. Selu santai dah. Ini harus santai. Ini karena pelajaran susah ini. Harus pikirannya nyantai, nggak boleh tegang. Slow Pak, slow. Hah? Lari-lari. Baik, terusnya. Rasul alaihi salatu wassalam pada kasus tadi bersabda, man ghassana falaisa minna. Barang siapa yang menipu, maka bukan termasuk jalannya Nabi. Antum tahu nggak asbab urutnya ucapan Nabi ini? Asbab urutnya itu Nabi ke pasar, lalu melihat penjual kurma. Yang depan bagus, yang atas bagus, ini sore jelek. Karena semalaman itu kehujanan. Kehujanan diletakkan di bawah, yang enggak kehujanan diletakkan di atas. Rasul mengatakan, iku ora bener iku, man ghassana falaisa minna. Cara yang kayak gini itu tidak benar. Jadi kalau pengen berkah, jujur mujur. Ada cacat, bilang aja, Pak, ini mobil rusaknya gini. Oleh karenanya tak jual ke kamu. Paling nggak laku ya. Dia bilang loh, ini mobil rusaknya gini. Oleh karenanya tak jual ke kamu. Paling pembeli bilang, kok enak tenan awakmu. Kamu kasih yang rusak-rusak. Lah aku cerita apa adanya. Begitu. Ya, itu berkah. Mungkin harganya lebih murah, tapi keberkahan itu menjadi awet. Berkah itu melebihi sekian M loh. 100.000 bisa mengalahkan 1 M. Kalau 100.000 itu berkah. Kok bisa? Bisa. 1 M kalau nggak berkah, istrimu loro entek 1 M. 100.000 kalau berkah, antum bikin bisnis bisa 1 M. Makanya seorang muslim bukan mencari nilai banyak, tapi mencari keberkahan. Kedua, bentuk kezaliman adalah ada namanya najash. Tadi kan dusta, sekarang ada bentuk yang kedua itu najash. Nun, jim, shin. Tahu nggak najash? Apa itu najash? Nah, Rasulullah bai'an najash. Rasul melarang jual beli najash. Najash begini. Ada pihak pertama, ada pihak kedua, ada pihak ketiga. Pihak pertama penjual, pihak kedua pembeli, pihak ketiga
ngangkat harga. Ngangkat harga tujuannya tidak ingin mencuri, tidak ingin membeli. Contoh, saya transaksi sama A, HP. HP ini saya jual 7 juta. Pembeli menawar harganya 5 juta. Berarti sisa berapa? 2 juta. Orang ketiga ini baik sudah ada kesepakatan dengan saya atau tidak ada kesepakatan dengan saya. Dia datang, berapa harganya HP-nya Ustaz? 7 juta. 7 juta itu murah. Terus wong piro? Bos, aku berani 6 juta. Nah, yang nawar 5 juta itu, waduh, itu berani nawar 6 juta, gue 5 juta. Maka harapan orang ini, dia akan angkat apa? Harganya lagi. Angkatlah harga itu menjadi 6 juta. Kata penjual, ya wis, antum aja yang beli. Karena antum yang pertama. Bahasanya ngono. Gak ada bilang, wis kamu aja, oh kamu gak mau beli kok. Nah itu namanya najas. Ini dilarang gaya semisal ini karena apa? Mendolimi orang lain. Ada kedoliman gak ini? Ada kedoliman. Ini akad model semisal ini hukumnya apa? Haram. Oleh model gini tuh gak boleh. Di pasar banyak. Ya pasar atau tempatnya lah. Makanya benar kata Umar bin Khattab, man lam yafqah, siapa orang yang tidak paham jual beli, la yaqrabanna suqana, gak usah deket-deket ke pasar kami. Makanya sing bodoh iki nggarai masalah. Masalah semuanya, fitnah dipegang oleh orang bodoh tambah masalah. Pasar dipegang oleh orang bodoh tambah masalah. Suami istri yang megang kendali keluarga orang bodoh juga tambah masalah. Wong bodoh itu layak bi khair, enggak mendatangkan kebaikan. Makanya ayo belajar. Ibnu Qayyim mengatakan bodoh lu penyakit. Tapi senangnya kita menjaga penyakit. Senang apa enggak kalian? Oh seneng lu belajar yuk, jarang-jarang itu kok belajar ya nggak semangat itu kan? Iya semangat insyaallah ya, Bali mengaji dan teman-teman yang lain semangat. Karena bodoh itu penyakit, jangan disimpan, dibuang jauh-jauh lah. Penyakit kok disimpan, jelas? Baik, alhamdulillah. Contoh ketiga. Menjual atau membeli barang yang sudah dibeli atau ditawar oleh saudaranya. Paham ya? Ana sudah transaksi sama si A. Transaksi sama apa? Si A. Sudah akad, misal contoh sudah selesai akad. Datang orang lain, Ustadz, antum jual ke berapa tadi? 5 juta. Batalkan Ustadz, tak beli 10 juta. Waduh, siapa yang gak goyang hatinya? Goyang saya. Ya us, tak batalkan dengan gimana cara usaha saya batal, tak batalkan. Saya transaksi sama si A, harganya berapa? Nah, akad yang kayak gini dolimi saudaranya, gak boleh. Jelas? Atau Ustadz tadi beli sama Firly berapa tadi? 6 juta. Wah, kembalikan. Tak kasih harga yang harga murah, barang sama. Loh, gini lo penyakit Pak. Penyakit apa? Penyakit apa namanya? Penyakit hati.
Ini berpenyakit gini, ini bikin permusuhan sama saudaranya. Nggak boleh kayak gini mendolimi orangnya. Ya, taib. Soal. Kalau bisa jawab pintar kalian. Contoh, Abu Faiz ini punya anak perempuan. Contoh Pak Abu Faiz. Kalau boleh kasih contoh kan nggak apa-apa? Oh contoh kan gampang. Kenalnya antum ya. Abu Faiz ini punya anak perempuan. Dia khidbah sama Ustadz Fudel. Contoh. Udah, padahal Ustadz Fudel punya istri. Mau dipoligami nih. Contoh loh. Kebetulan Abu Faiz ini menerima Fudel ini itu bukan karena agamanya. Fudel kebetulan nggak baik lah. Contoh nggak baik contohnya. Nerimanya karena ganteng ya. Sudah. Terus setelah itu saya pengen masuk. Saya. Boleh nggak saya mengkhidbah anaknya Abu Faiz yang sudah dikhidbah oleh Fudel? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Bikin sakit hati, ya kan? Baik. Para ulama mengatakan ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Anaknya Abu Faiz tadi wanita muslimah, wanita yang multazimah, wanita bagus lah begitu. Diperkirakan kalau nikah sama Fudel ini akan rusak agamanya. Paham nggak? Saya sih jadi pahlawan. Saya pengen maju untuk menyelamatkan siapa? Anaknya Abu Faiz. Nah, boleh nggak saya maju dalam kasus yang demikian ini? Boleh. Karena apa? Kalau saya nggak maju, mafsadah. Ya nggak? Kalau saya maju, mafsadah. Tabrakan dua mafsadah. Ambil yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Saya maju. Karena selamat agamanya lebih utama daripada ngamuknya Fudel. Tapi digarisbawahi, saya maju harus tahu diri. Kira-kira Abu Faiz ini nerima aku apa enggak? Jika aku lebih jelek daripada Fudel, ya sama aja, enggak dapat hasil, pasti membawa permusuhan. Anda harus tahu, kira-kira dia menerima Fudel itu karena apa? Ganteng apa enggak? Tak kacakan dulu. Kocomotto, seganteng aku lah, gitu kan. Nah, contohnya dia 70, aku 90 kan. Ya, contohnya begitu. Maka anak maju, jebret maju. Alhamdulillah ditolak, gak ditolak urusan belakang. Ternyata Abu Faiz menerima saya, ahlan wa sahlan. Oh, piye iki? Fudel ngamukin aku, tapi itu lebih ringan daripada apa? Anaknya terkena apa? Sama tadi. Jelas Allah? Itu contoh kaidah. Siapa yang ngomong begitu? Ulama. Di antaranya siapa? Pengarang kitab Sahih Fiqh Sunnah menerangkan penjelasan yang semisal ini. Ono kitabe orang ngarang, jelas kitabe, diwoco kitabe jelas. Kita kan harus baca buku, nggak ngarang. Mudeng? Jelas. Ya. Berarti tadi boleh nggak? Boleh. Tapi kalau jual beli tadi, berarti apa? Gak boleh. Karena itu mendolimi. Itu hukum asli loh ya. Mendolimi. Akad yang kayak gini ini mendolimi orang lain. Gak boleh. Gak boleh. Tep, boleh nggak begini? Nah, contoh boleh nggak? Ana tidak pengen membeli atau nawari. Cuma ana begini, awakmu tuh kelarangan, tuku di ikhfirli kelarangan. Wong harga asli 3 juta kok kamu beli di ikhfirli 6 juta. Boleh nggak kayak begitu, Pak? Nggak boleh. Itu bikin permusuhan. Jadi biarin aja sudah. Gak usah ngomong kelarangan, itu gak usah. Itu bikin dia sedih. Dan kalau apa?
kedengaran itu bikin masalah. Dan lambe ini kita kan sering gitu. Ya ora? Iya. Beli pukis di tempatnya Abu Faiz, harganya berapa? 10.000 kok. Larangan awakmu. Abu Faiz ku beli ini jual beli ku larang-larang. Mene aja tuku nak kono lho, ngono ku lho. Ini lho antar teman ngaji salafi tapi jadi salah pilih. Jangan kayak gini. Ya sudah, qadarullah wa masya'a fa'al. Udah diem aja. Piye larang apa? Enak ngono wae. Enak ngono wae kita bilang. Biar dia tidak merasa apa? Nah, karena itu mengharga. Ya biasalah harga 9.000, 10.000 kan mungkin menurut anu kan wajar-wajar, nggak ada bentuk kedoliman penipuan, nggak ada. Memang harganya dia lebih mahal. Jelas ya Allah? Baik. Ya kalau kita harus dibaca, harus ditulis, beda dengan antum-antum, nggak usah nulis, ya kan? Winter kabeh. Terusnya kasus selanjutnya masalah ikhtikar. Nah Rasulullah anil ikhtikar. Ihtikar. Apa ihtikar itu? Ihtikar itu adalah penimbunan barang dan barang ini adalah dibutuhkan masyarakat. Itu namanya ikhtikar. Wis, contoh beras. Beras makanan pokok dibutuhkan oleh masyarakat. Saya timbun aja, ketika habis saya apa? Naik keluarkan dan naik harga. Harganya tidak wajar, melampaui batas. Ini walaupun terpenuhi syaratnya, ya kan? Syarat jual belinya, loh kueku milik saya sendiri. Ya terserah saya lah, mau saya jual berapa. Tapi enggak iso, ini ada unsur kedzaliman kepada orang lain. Kenapa kok ada unsur? Karena ini makanan pokok. Kalau makanan pokok mau gak mau, mahal gak mahal pasti dia beli. Itu karena makanan pokok. Kalau gak makanan pokok boleh. Boleh. Karena orang beli karena dia suka. Kalau suka mahal terserah dia kan. Nah, tapi kalau itu makanan pokok enggak boleh. Transaksi dan akad yang semisal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada unsur kedzaliman kepada siapa? Jelas? Bensin itu makanan pokok kan? Guys? Makanan pokok enggak? Saya tahu ngomong. Makanan pokok enggak, guys? Kenapa? Oh pinternya, Masya Allah. Bukan jenis makanan. Jadi bahan pokok. Bahan pokok ya. Bahan makanan atau bahan mobil kan. Bahan pokok. Udah tahu ini. Tahun baru besok. Ya. Nggak ada bensin ini. Ditimbun sekarang Pak. Beli sebuahnya banyaknya. Rumahnya ini. Itu sudah pelanggar negara. Udah nggak melanggar. Disimpan. Pokoknya disimpan. Ketika hari hanya dinaikkan harga. Ini sekarang bensin ini sudah melebihi makan loh ya. Enggak makan agak mending ya, masih bisa ditahan. Enggak ada bensin iki ya, Bang. Iso mati wong iki kan. Gak iso jalan itu susah mereka ini. Enggak bisa kemana-mana loh susah. Duduk di rumah aja itu sumpek gitu ya. Nah, ini berarti penaikan yang semisal ini ada unsur kedzaliman kepada siapa? Kepada orang lain. Baik, seterusnya. Menjual transaksi
sebuah barang. Barang ini dipakai maksiat. Dipakai maksiat. Dah. Kalau dipakai maksiat, ini umum kan? Maksiat apa? Maksiat untuk membunuh orang. Boleh nggak jual beli kayak gini ini? Nggak boleh. Karena apa? Menolong untuk berbuat dolim. Berarti asal barangnya mubah. Cuma mubah ini wasilah kepada apa? Perkara haram. Masih ingat nggak pelajaran kita? Wasilah terbagi 3 kan? Wasilah pertama pasti qat'i itu dipakai haram. 2 apa? Jarang dipakai haram. Itu boleh. Ketiga, ghalibnya, umumnya barang ini dipakai perkara haram. Ini ada perselisihan di antara ulama. Mudah nggak ini? Mudah nggak? Contoh, korek, jual beli korek. Tahu korean nggak? Korek itu apa? Korek. Korek api. Oh, korek itu lain ya? Korek api. Bahasa Jawa itu singkat tapi padat. Korek api. Jual beli korek api boleh apa enggak? Yakin boleh? Ya zatnya memang boleh. Tapi korek api ini wasilah kemana ini? Loh, ini masalah. Kalau korek api itu dipastikan pasti dipakai untuk rokok. Tidak ada kata korek api kecuali dipakai untuk rokok. Berarti transaksi ini boleh apa enggak? Enggak boleh. Mudeng. 2. Jikalau korek api ini pemakaian yang mubah itu lebih banyak daripada rokoknya. Pemakaian untuk rokok paling hanya 20%. Pemakaian yang mubah 80%. Berarti transaksi jual beli korek api boleh atau boleh? Boleh. Yakin? Kenapa yakin? Masya Allah, lo pinter-pinternya orang Bali ini. Cuma kadang-kadang hewa-hewa. Baik, terusnya. Sekarang dibalik. Korek ini umumnya dipakai haram. Tapi sedikit dipakai yang halal. Ini ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Pendapat yang paling kuat apa? Tidak boleh. Karena kaidahnya al-ibro bil ghalib. Hukum itu adalah mayoritas. Minoritas tidak dijadikan patokan. Ini akan dibahas jual beli baju. Dodolan baju. Nah, itu masih banyak. Itu kaidah. Tinggal antum terapkan kepada yang lain. Anak lebih suka ngajarin kaidah daripada permasalahan. Kalau ngajari kaidah lebih pinter. Nah, jual beli baju untuk perempuan piye? Piye? Kok bisa boleh? Bukan baju itu loh, baju untuk umum itu loh, yang buka aurat. Iya, singlet, songlet, mbok piye iku lho. Ada nggak yang jual beli kayak gitu? Atau jualan nggak? Duh, piye gak ngerti aku ya. Gimana hukumnya? Hukumnya kembali ke sini. Jual beli baju yang dipakai untuk umum, yang itu yang jual ikhwan loh ya. Zatnya mubah, ya tak? Mubah. Tapi ini kan wasilah. Dengan bajumu itu orang ke pasar nginang ini dengan tanpa menutup dengan bajumu itu. Nah, sekarang permasalahannya di sini hukumnya. Sekarang baju itu
dipastikan nggak dipakai oleh umat di luar? Pasti nggak? Meneng wae. Hah? Hah? Lah yuk kan jangan tergantung. Kalau udah tergantung capek antum. Bu, beli untuk apa, Bu? Wah, yuk capek no. Nah, kalau itu dipastikan nggak bisa. Ya, kalau antum bisa pastikan pasti dipakai di luar, berarti ente nggak boleh ta'awun alal ismi wal udwan. Kalau dipastikan lo ya. Jikalau baju ini mayoritasnya dipakai di dalam rumah, mayoritas lo ya, apa namanya, ya, mayoritasnya dipakai di dalam rumah dan minoritasnya di luar, berarti boleh. Sekarang kalau kebalik ini mumet. Justru seringnya dipakai di luar, bahkan jarang dipakai di mana? Di dalam. Ini kayaknya yang lebih dominan. Soalnya sengaji itu lebih sedikit daripada yang tidak ngaji. Apalagi di Bali sadia. Salafi sak dupil gini. Tapi yo mbuh nggak ngerti. Sedikit berarti bisa coba. Berarti mayoritasnya pasti dipakai oleh orang. Nah, berarti dipakai untuk luar kan? Nah, berarti hukumnya seperti yang kata-kata tadi. Sekarang HP. Jual beli HP. Ini biar ngerti kita. Kasih contoh banyak. HP ini barang halal atau barang haram? Zatnya barang haram. Apa halal? Yakin? Yakin apa enggak? Apa alasannya? Al aslu fil asya ibah. Ya pelajaran kemarin. Kaidah asal adalah mubah. Ini kan bukan urusan ibadah dong. Kalau urusan ibadah haram, urusan donya Ayo semangat. Kalau turun aku tak tinggal turun kok. Ini ngajarin orang supaya pinter kok malah tidur. Dan sekarang HP ini, perhatikan HP ini. Ini bisa dipakai halal dan bisa dipakai haram. Ya, Anda bisa pastikan orang beli HP itu untuk haram? Enggak bisa. Baik. Kedua, minoritas atau mayoritas dipakai yang mubah ataukah tidak? Mubah. Muslim Pak, mubah. Banyak untuk telepon ya kan? Mubah. Orang tua-tua pakai HP untuk nelpon insyaallah. Berarti jual beli HP boleh karena mayoritas HP dipakai untuk mubah dan jarang dipakai untuk apa? Haram. Soalnya kita harus lihat Indonesia sekian juta loh ya. Kita lihatnya itu, jangan lihat sak tucik Bali enggak. Jelas Allah dan pemakaian inti HP adalah telepon. Ya kalau Android bermasalah nggak usah jual Android. Kecuali kalau Anda tahu, Pak, aku beli HP, Pak. Aku pengen main game, jadi HP ini untuk game, Pak. Jangan dijual ke dia karena untuk main game. Berarti itu jelas ta'awun alal ismi wal udwan. Game itu dosa toh? Dosa nggak game itu? Hah? Dosa nggak game? Dosa. Game itu dikatakan dosa karena mayoritas game itu melalaikan apa? Melalaikan waktu, melalaikan dzikrillah, melalaikan belajar. Dan itu ada unsur kecanduannya kepada game itu. Dan orang kalau sudah game aja hati-hati itu. Banyak ulama mengingatkan itu. Dan mengharamkan karena akibat game ini adalah akibat yang fatal. Hati-hati. Sak bapak nih main game, sak anak main game ya. Game aja. Lanjut. Gak ngantuk ya. Apa Pak? Kurang
Jumatan keras ya? Cukup. Ini madu apa ini? Nah, ini ada penyemangat ini. Jadi ada dikasih fasilitas supaya semangat. Udah kok semangat kok nggak dikasih fasilitas lagi. Ini terakhir dikasih madu. Dari kemarin nggak pernah. Yang kedua, sebab yang kedua, mungkin Ustadz antum ngajar kok goyang guyu tuh piye kok nggak fokus ngono, enggak. Guru kami kalau ngajar Syekh Mubil, orang nggak bosan, Pak. Karena dia kadang bikin ketawa santri, bikin ketawa, kan nggak bosan. Tapi kalau metenteng aja ya, bosan. Guru kalau wah sembola gitu, bosan, ngantuk bosan. Jadi kita bikin suasana biar nggak ngantuk, nggak nyantai aja. Ustadz nanti itu antum nggak berwibawa di dunia nggak apa-apa, berwibawa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada masalah. Wibawa kan dunia tok. Sebab yang kedua yang Allah haramkan adalah gharar, akad yang itu ada ghararnya. Gharar itu bimana apa? Nggak jelas. Nggak jelas itu terbagi dua. Ada nggak jelas kembali ke barang. Dan ada nggak jelas kembali kepada harta duit yang mau dijadikan alat tukar. Jadi nggak jelas itu orang-orang melihatnya apa ke barang saja, tidak, bisa kembali ke barang dan bisa kembali kemana? Ke uang. Contoh yang kembali ke uang, saya bilang, Bu Faiz, HP-mu harganya berapa? 1 juta. Wah, kelarangan 1 juta. Mau nggak HP-mu itu saya beli dengan duit yang ada di kantongku ini? HP ini jelas nggak? Jelas. Tapi duitnya nggak jelas. Berapa yang di kantong? Bisa hanya 5.000, tapi montok gede ya. Bisa 1.000-an kan? Bisa hanya 50.000, bisa hanya 100.000. Ini nggak jelas, Pak. Nggak boleh yang demikian. Kenapa? Karena gharar tidak jelas. Nah, Rasulullah an bai'il gharar. Rasul itu melarang jual beli gharar. Contoh yang kedua. HP-mu regane piro, Bu Faiz? Harganya berapa? 1 juta. Boleh nggak saya beli tapi ngutang? Jelas? Ngutang. Jadi akadnya jelas 1 juta. Tapi bayarnya kapan? Yuk, nggak tahu. Kata aku punya. Lah ini nggak boleh. Ini gharar. Nggak boleh. Barangnya jelas, duitnya juga jelas. Harganya berapa? 1 juta. Bayarnya kapan? Kapan-kapan. Bayarnya kapan? Kapan-kapan. Ini nggak jelas, nggak boleh. Akad yang demikian ini nggak boleh karena nggak ada kejelasan. Mafhum insyaallah? Jelas? Sering nggak terjadi akad ini? Sering kan? Utang piutang. Bayarnya kapan? Kapan-kapan. Nggak boleh ya kawan. Tentuin. Kapan bayarnya? Sebulan? Udah sebulan. Berapa? Setahun? Setahun. Jelas. Jangan dibilang kapan-kapan. Kapan-kapan? Entek kapan-kapannya. Apalagi masalah sekarang utang cepet bayari susah pol. Hidup penyakiti konco-konco sengaji.
Ini penyakitnya konco-konco sengaji itu loh. Utang gampang, bayare alot pol. Sampai orang kaya itu mumet. Mikirkan orang ngaji, tapi susah dalam pembayaran utang. Naudzubillah, ini nggak baik. Akhlak nggak terpuji. Ya, akhlak nggak terpuji. Baik, terus ya. Boleh nggak Anda, Pak? Berapa harga mobilmu? 1M. Larang 1M mahal. Tak beli mobilmu itu dengan apa saja yang ada di dalam kamarku. Saya enggak? Boleh enggak dulu ini? Haram enggak? Pak, kenapa enggak boleh? Enggak jelas apanya, mobilnya. Uangnya. Yang di dalam kamar itu apa? Ada watu, ada kamar mandi, ada kasur. Enggak jelas. Ini enggak boleh ya. Ini kembali kemana? Uang. Ketidakjelasan kembali ke barang. Kembali ke barang. Contoh, saya itu punya burung. Toir, burung. Harganya Pak, 1M. Tak jual di Rabbuk Firli, Firli. Mau nggak beli burungku harganya 1M? Tapi gini, asalnya 1M. Tapi sekarang lagi hilang. Jadi saya jual ke Anda 1 juta aja deh. Paham ya? Jadi kalau kembali burungnya, siapa yang untung? 1M dari 1 juta. Tapi jikalau apa? Nggak kembali, sing rugi siapa? Ya rugi dia 1 juta, aku yang untung. Ini adalah gharar. Jelas? Nah, kalau Anda paham gharar ini, bagaimana kasus dengan serba seru? Serba seru. Tahu nggak serba seru? Nah, serba seru itu barang itu mahal aslinya, tapi ada diskon. Diskonnya banyak epol. Yang hasilnya harganya 10 juta bisa dibeli 1.000. Barang 1.000 bisa dapat berapa? 10 juta. Ya kan? Atau harga 5.000. Itu di share itu serat itu 1 hari. Orang Pak rebutan beli apa? Itu rebutan beli. Transfer 5.000 gitu. Barang yang harga 10 juta itu Pak nanti diundi. Siapa yang dapat berarti dia dapat apa? Untung. Siapa yang nggak dapat nggak rugi. Duitnya dikembalikan semuanya. Jelas? Nah, bagaimana hukum akad ini? Boleh nggak? Boleh nggak? Antum jangan jawab. Boleh nggak? Loh, jelas kok idahnya. Antum berpikir lah, udah diajari kok idah kok. 1, Ustadz, ini akad ini kira-kira ada nggak unsur kedoliman? Mendolimi orang lain ada nggak? Nggak ada kan? Ada penipuan? Nggak ada penipuan. Coba lihat. Ada nggak gharar ketidakjelasan? Lihat. Ada nggak gharar ketidakjelasan? Dari sisi apa tidak ada? Diundi tadi Pak ya? Nah, di awal sudah dikasih tahu karena barangnya 1, jadi nanti diundi. Nah, kalau orang melihat itu ada undiannya, pasti dia akan bilang tidak sah dan haram jual beli serba seru. Karena lihatnya di undiannya.
Beda. Kalau judi untung rugi. Ini kalau gak dapat duitnya balik. Gak ada yang dirugikan. Gak ada. Kalau ada untung rugi nanti ada kisur kedoliman. Nah, barang siapa yang melihat dari sisi itu diundi ketidakjelasan, maka dia akan hukumi serba seru, itu hukumi gak boleh. Jelas? Barang siapa yang mengatakan bahwasanya undian itu tidak mempengaruhi ketidakjelasan, dikarenakan di awal sudah dikasih tahu. Di awal sudah dikasih tahu bahwasanya apa? Siapa yang nggak dapat maka apa? Akan kembali. Dan ini persis dengan jual beli lelang. Kalau jual beli lelang ulama sepakat itu adalah apa? Boleh, maka ini juga menyerupainya dianggap boleh. Apa itu lelang? Apa itu lelang? Kayak tender kan? Nah, artinya orang mengajukan, Anda punya HP. HP ini saya jual, di antara kalian siapa yang paling tertinggi? Ini kan nggak jelas juga kan? Nggak jelas. Ada yang bilang, ayo saya beli 1 juta. Ayo, sama 2 juta. Ternyata yang paling akhir, Firly ini beli HP saya 5 juta. Itu yang paling terakhir. Berarti anak kasihkan nih. Ada lelang. Berarti kan nggak jelas juga toh ini. Mana yang dapat? Dengan kasus ini Pak, maka dihukumi boleh. Kalau ini boleh berarti serba seru, dihukumi apa? Boleh. Maka pendapat yang paling kuat adalah boleh. Wallahu ta'ala alam. Terusnya. Kembali kepada harga. Duit yang buka tadi ya. Masih ada tambah satu lagi. Di antara bentuk ketidakjelasan berkaitan dengan duit adalah jual beli kredit. Jual beli kredit ketika terpisah itu tidak menentukan kontan atau kredit. Contoh, saya tawarkan HP ini ke Abu Faiz. Abu Faiz, kalau kontan harganya 5 juta. Kalau kredit harganya 6 juta. Jelas? Abu Faiz oke. Oke ngono toh Pak. Lalu dia pergi. Nah, keokeannya Abu Faiz terhadap barang ini jelas gak? Gak jelas. Ini gak boleh. Kredit yang model yang semisal ini tidak diperbolehkan oleh syariat karena ketidakjelasan. Jelas Allah? Baik. Terusnya, ketidakjelasan dalam masalah barang. Itu banyak pembagian. 1. Ditulis no. Oh di HP. Buka sih nulis. Didengarkan gak itu? Ketidakjelasan. Ingat, ketidakjelasan kembali kepada zat barangnya. Kembali kepada zat barangnya. Zat barangnya nggak jelas. Contoh, di saku saya ini Pak ada yang mentol Pak. Mentol Pak ya. Mas, tak jual apa yang di sakuku iki dengan harga 500.000. Ini apa iki? Iso wugo watu, iso wugo apa? Pentol, iso wugo emas, iso wugo. Nah, ini namanya ketidakjelasan dalam bentuk zat barangnya. Jelas ya? Jual beli yang kayak gini nggak benar. Baik. Dari sini kita merembet kepada masalah jual beli kacang atau singkong yang ada di dalam tanah. Kelihatan nggak?
Boleh nggak jual beli ini? Boleh nggak jual beli ini? Kenapa nggak boleh? Gitu loh ya kawan, Anda nggak usah muter dalil. Terus pakai kaidah gitu dulu. Nggak boleh Ustaz, karena zat barangnya saya tidak tahu. Ini masalah, baru saya tambahin. Kasus ini ada dua pendapat di antara ulama. Tuh, tak kasih tahu kan? Pendapat jumhur ahli ilmi nggak membolehkan akad yang demikian ini. Kenapa nggak boleh? Karena zatnya tidak diketahui. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapatnya Ibnul Qayyim mengatakan sah, boleh dengan syarat. Ono syaratnya. Penjual dan pembeli ngerti apa? Ngerti apa? Punya pengalaman sehingga bisa mengira-ngirakan ini dapatnya berapa. Gimana caranya? Biasa, yang pintar itu ambil ujung kiri, ambil ujung kanan, tengah itu diambili Pak. Sehingga kalau diambili itu bisa ketahuan, oh ini nanti dapat sekian ton, ini dapat sekian ton. Nah kalau orang itu berpengalaman semisal ini, Syekhul Islam membolehkan. Karena apa? Horornya hilang karena dengan pengalamannya. Jelas? Jadi ada berapa? Dua pendapat. Pendapat jumhur dan pendapat Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim rahmatullah alaih. Yang paling kuat mana? Tetap pendapat yang paling kuat pendapat jumhur. Kok bisa? Walaupun pendapat yang kedua itu mengenakkan apa? Penjual. Terkadang tapi nggak perlu babutin, nggak perlu capek pol. Nah, tapi tetap bagaimana barakallahu fiik. Kenapa kok dikuatkan pendapat jumhur? Bagaimanapun tetap ada perasaan apa? Was-was. Gelo, apa gelo, Pak? Kecewa. Waduh, jadi petani. Aduh, kok oleh akeh yo. Andai kata tak jual, tak babut sendiri kan yo, aku oleh untung gini. Aduh. Jikalau penjual, waduh rugi aku iki. Nah, daripada ada was-was yang kayak gini, ini jelaskan dicabut saja. Ini berapa kilo dan berapa ton, sudah jelas hitung-hitungannya kan? Nyaman. Makanya aman pendapat jumhur dalam kasus yang semisal ini. Di Bali banyak transaksi kayak gini nih. Banyak juga. Hah? Ya. Terusnya, nanti ada babnya. Barangnya tahu. Tapi sifatnya nggak tahu. Ini masuk ketidakjelasan. Barangnya tahu, sifatnya tidak tahu. Contoh, jual beli mobil. Mobil insya Allah orangnya tahu yang namanya mobil. Artinya gini, penjual punya 10 mobil. Dia menjual salah satu mobilnya. Harga mobil berapa harganya? 100 juta misal contoh. Ya wis, aku beli. Bagaimana antum beli mobil sedangkan sifatnya mobil Anda tidak tahu? Oke lah, di situ ada mobil Innova, dia beli mobil Innova ya. Di situ Innovanya ada 3. Innova yang mana yang kamu beli? Paham? Yang kamu jual. Tahu barang Innova, tapi di situ dia tidak tahu sifat yang mana, sifat menurut itu kayak gimana. Bagaimana bentuk dan bagaimana sifat yang ada, dia nggak tahu. Karena itulah tetap di situ ada gharar dan tidak boleh yang demikian. Harus tahu.
Baik, seterusnya. Ukurannya dia nggak tahu. Ukurannya dia nggak tahu. Jelas ya? Tahu barangnya, tahu sifatnya, tapi ukurannya tidak tahu. Contoh, jual beli beras. Beras tahu, nih aku punya beras nih, berasnya bagus. Datnya tahu sifatnya beras jen. Tapi berapa kilo nggak ngerti. Ya, belinya kan kiloan tuh. Pokoknya di karung iki pokoknya kamu beli. Berapa kilo? Gak. Ya. Gak dikasih tahu, Pak. Yos, tebuk-tebukan aja. Yos tak beli 1 juta. Ini kan bisa untung, bisa rugi. Bisa angkanya ini 30 kilo, bisa 35, bisa 31, bisa 32. Nggak jelas berapa nilai dan berapa ukurannya. Jelas ya? Jual beli tanah. Jual beli tanah. Ada nggak terbayang nggak jual beli tanah nggak tahu ukurannya? Hah? Terbayang nggak? Terbayanglah aku jatuh dalam ini kok. Pondok itu beli, Pak. Beli tanah, ngutang tapi ya. Penjualnya itu wis pokoknya ribut lah ringkasnya. Pihak pondok bilang, Pak, berapa ukuran tanah? Deloken dhewe. Pak, aku pengen lihat petoknya. Gak usah petok-petokan, bayangkan. Kalau nggak dibeli, kita dipermasalahkan di polisi. Mumet, Pak. Pokoknya sakmono kuwi piro? Deloken dhewe. Didelok, diukur gak oleh, disuruh delok, Pak. Mumet gak gini, Pak? Loh yo makanya. Ada zaman sekarang itu, Pak. Aneh, tapi ada. Nah, jual beli transaksi yang kayak gini haram hukumnya, gak oleh. Walaupun tanahnya jelas, sifat tanahnya jelas, ukurannya gak oleh diukur, bayangkan. Sedangkan transaksinya adalah transaksi ukuran per meternya. Wis pokoknya beliin, tapi kaos. Gak bener. Terusnya, termasuk horor yang gak jelas adalah barang itu nggak mungkin dipegang oleh pemiliknya atau kemungkinan besar tidak bisa dimiliki oleh pemiliknya. Paham gambarannya? Contoh kayak apa tadi? Burung. Contoh kedua, nggak usah burung, mobil. Mobil gak bisa terbang. Mobil saya itu dipinjam sama Abu Faiz. Terkenal kalau mobil dipinjam Abu Faiz itu nggak dikembalikan. Diaku sama Abu Faiz. Udah contoh. Abu Faiz orang baik kok. Enggak, contoh. Biar gampang gitu loh. Kalau kita ABC susah, langsung aja ke orangnya. Anak transaksi Firly, anak mau jual mobil ke antum. Berapa Ustaz? Innova. Tahu sifatnya ngerti, barangnya ngerti, bentuknya ya ngerti, dalam-dalamnya ngerti pol. Cuma barang itu nggak di tanganku, di tangannya Abu. Nah, kalau sudah dipegang oleh Abu Faiz, dua kemungkinan mustahil kembali atau zon kuatnya juga nggak mungkin kembali. Kok iso? Mbuh, takoni dia. Ima dibalik nama, wa ima diputer, wa ima wis pokoknya ngono lah. Jelas? Nah, otomatis transaksi jual beli itu dan Firly juga ngerti. Ya memang begitu dia. Maka dia bilang, yuk harganya murah Ustadz. Soalnya Bu Faiz modelnya kan kayak gitu kan. Harganya murah, ya wis. Penting aku lihat duit.
Boleh nggak kayak gini nih? Nggak boleh, nggak jelas. Udah ya? Barang diutang sama orang. Ya, bukan diutang ya. Artinya orang itu utang duit, lalu diijoli mobil. Akadnya sama aja, diijoli mobil. Tapi mek ijol tok, mek ngomongan tok ijol mobil. Oh ngeyo melandit, tahu melandit tak? Pengkhianat. Itu juga sama kasusnya. Taib, sudah selesai Allah. Nah, surah yang demikian ini nggak boleh. Taib, jual beli ikan yang ada di laut. Jual beli ikan yang ada di boleh nggak Pak? Jelas tambah nggak boleh ya, itu miliknya juga kan. Tapi sekarang dia punya tambak, terus dia transaksi apa? Ikan yang ditambak. Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Iya, sing mancingnya tepak, gak mancing tepak piye? Iya, sing oleh duit, gak oleh duit piye? Tapi kalau begitu apa jenis pemancingan? Apa akad masuk ke pemancingan itu apa akadnya? Itu jual kiloan ya, nggak ada masalah berarti, nggak ada masalah karena jual itu jelas kan, jelas. Berarti dia dapat baru dibayar. Wajib dibeli, wajib dibeli ya. Itu akadnya ya. Bagi yang dapat itu wajib dibeli. Taib C. Itu ada kejelasan kayak itu. Taib. Sekarang logikanya gini. Kasih contoh. Biar ngerti. Sekarang antum itu mancing. Itu kan katanya sekali dia mancing. Wajib dibeli. Kalau dapat ikan yang kuriman piye terusan? Kur itu berpenyakit. Jangan-jangan persis dengan larangan Nabi SAW, siapa yang megang baju wajib dibeli. Siapa yang megang baju ini harus dibeli. Gak jelas kan ini? Aku nak khawatirnya gitu. Kan siapa yang mancing, siapa yang dapat ikan harus dibeli. Ini kan dibeli. Baik suka nggak suka kamu harus beli. Perjanjiannya per kilonya berapa? Sepakati belum? Hah? Udah sepakati? Ada harganya sendiri. Ikan ini gini-gini ya. Semoga-moga goronya kecil lah sehingga diperbolehkan. Tapi kalau goronya nggak jelas berat lagi itu. Dapat ular gimana Pak? Allah Ustaz. Ya enak lah. Tapi kan ikan bandeng kan ada yang apa? Ada yang baik, ada yang nggak baik gimana? Ada yang apek, ada yang nggak apek terus piye? Yes, pokoknya paling enak itu nggak harus beli ngono loh. Beli yang anu aja gitu ya, biar nggak susah. Taib. Di antara bentuk horor adalah di masa jahiliyah ada yang namanya bai'ul hasad, jual beli karena kerikil. Jual beli karena apa? Kerikil. Paham Pak kerikil Pak? Antum ambil batu kerikil, mana kerikil ketika antum lempar, ya kan? Kena itu wajib Anda beli. Jadi kalau antum lempar ternyata dapat celana dalam yang kecil, ya antum wajib beli. Wajib. Dan nggak ada khiyar, nggak ada suruh milih, nggak ada khiyarul majelis, nggak ada. Wajib kamu beli. Ya, namanya bai'ul hasad. Allah Rasul melarang
transaksi jual. Karena itu adalah gharar. Ya kalau itu kamu sukai, kalau nggak kamu sukai, nggak ada kejelasan di situ, nggak jelas. Ya, nggak jelas. Bai'ul mulamasa, jual beli mulamasa. Kata penjual, mana dari baju yang kamu sentuh wajib kamu beli. Ini bisa untung, bisa rugi. Ketika megang-megang, tiba-tiba dapat baju sing robek, gak boleh milih, itu beli itu. Nah, jual beli habal-habala. Tahu habal-habala? Nah, jual beli apa jenenge? Kandungan kambing jenenge apa? Anak ya. Anak kambingnya di dalam perut, apa namanya, Pak? Janin. Janin untuk laki-laki, itu untuk manusia enggak? Ya janin lah, gampanganis, apa-apa lah. Janin, aku beli janin yang ada di kambing ini. Boleh enggak? Enggak jelas. Janinnya perempuan apa laki-laki. Ketika nanti cacat atau enggak cacat, enggak bisa. Atau saya beli dari kelahiran kambing ini sampai 5 kali. Sampai 5 tahun. Bagaimana 5 tahun? Setahun aja satu aja enggak boleh. Apalagi tahun lagi. Ya kalau dia punya anak, ya kalau hamil. Kalau enggak hamil, enggak bisa. Itu semua adalah gharar. Itu semua adalah gharar. Jelas insyaallah? Di antara juga gharar, jual beli tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang masih mentah, belum mateng. Jual beli ini boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Bisa boleh, bisa enggak? Dia bisa dikategorikan boleh kalau belum mateng itu langsung diambil. Duh. Langsung tidak pencit, langsung dibeli, dia mau diambil, mau jual beli, pencit. Atau dia jual pohonnya. Ya, bukan jual apa? Tapi buah-buahan ikut ke pohon. Ini boleh apa enggak? Boleh. Jelas? Yang enggak boleh adalah jual beli buahnya dan akan diambil ketika masak. Ini enggak boleh. Kenapa? Gharar. Masak mana ghararnya? Masa anta itu beli dengan masa apa? Masak. Ini siapa yang menjamin dengan bentuk yang sama? Enggak ada menjamin. Bisa untung, bisa rugi. Ini enggak jelas. Ini enggak jelas. Sebelum lanjut, Bu Faiz tanya. Saya tanya, mau enggak? Kambing yang ada janinnya. Akadnya begini. Ustaz, induknya harganya 3 juta. Janinnya harganya 1 juta. Boleh enggak kayak gini nih? Enggak boleh. Baik. Ustaz, saya jual kambing utuh. Itu adalah 10 juta. Langsung aja, tidak persatuannya, langsung 10 juta. Dan itu mahal. Mahal karena ada istilah janin. Tapi nggak ada akad janin sekian, mboknya sekian. Itu nggak ada. Boleh nggak begini? Boleh. Pinter tuh. Boleh. Yang penting jangan ada akad apa? Terpisah. Kalau dia ikut nggak ada masalah. Bagaimana kaidah? Yasbutu. Ya, tabaan malah yasbutu istiqlalan. Di saat dia berdiri sendiri nggak sah. Di saat dia ngikut menjadi sah. Baik. Alhamdulillah ya Allah. Sampai 12 ya.
Kapan mari? Terusnya yang terakhir, jual beli yang itu ada ribanya. Jadi apal, kalau akad jual beli ada kezaliman menjadi haram, akad jual beli ketika ada apa tadi? Gharar menjadi haram, dan akad jual beli ketika ada apa? Taib. Riba jatuhnya riba itu ada 3. 1, jatuhnya riba karena utang piutang. 2, jatuhnya riba karena jual beli. 3, jatuhnya riba karena hadiah dari syafaat. Udah jelas? Baik. Jatuhnya riba karena utang piutang. Karena utang piutang itu terbagi 2. Yang pertama adalah riba jahiliyah dahulu. Apa itu riba jahiliyah dahulu? Dia ngutangin jikalau sesuai batas akad mau dibayar, itu enggak ada tambahan. Tapi jikalau melewati batas yang telah ditentukan, baru ada tambahan. Ini riba di masa jahiliyah dahulu. Contoh, saya hutang 10 juta. Membayarnya kapan, Ustaz? 1 bulan. Pas 1 bulan ditagih. Jikalau saya bisa bayar, nggak ada riba. Jelas? Tapi jikalau 1 bulan harusnya dia bayar, dia nggak bisa bayar. Maka karena antum nggak bisa bayar, selebih ada waktu ini, ada waktu, berarti ada tambahan. Ini riba. Akad riba yang semisal ini bukan yang dibahas utangnya, Pak. Ribanya. Akad penambahan ini tidak benar dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah pensyaratan penambahan itu diletakkan di depan. Jelas? Betul enggak? Bedanya apa? Pertama dan kedua. Kalau yang kedua, Anda sesuai waktu pembayaran atau tidak sesuai waktu pembayaran, ada tambahan. Ya kan? Yang pertama tadi apa? Kalau Anda sesuai waktu pembayaran tidak ada riba. Ketika mundur baru ada ribanya. Paham insyaallah? Apa? Jelas? Wes. 2 ini sama-sama riba ya. Ini riba karena apa? Utang piutang. Riba utang piutang tidak mengenal fadl dan tidak mengenal nasi'ah. Jelas? Riba karena utang piutang tidak mengenal fadl dan tidak mengenal apa? Nasi'ah. Baru poin kedua, utang piutang karena jual beli. Riba terjadi karena apa? Jual beli. Jelas? Nah, ini dibagi menjadi 2. Ada riba fadl dan ada riba nasi'ah. Jadi riba fadl dan riba nasi'ah itu munculnya karena apa? Karena utang piutang. Karena jual beli. Jelas? Karena jual beli. Ini terus apa tuh Pak? Saya terus ini. Mudah nggak ini? Paham ya? Terusnya. Aduh.
Panas ya. Bismillah. Sedikit lagi ya. Riba karena jual beli. Karena jual beli ini ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Untuk mengetahui riba fadl dan riba nasi'ah harus dipahami ada istilahnya mangsusoh dan ada istilahnya makisah. Apa mangsusoh makisah ini? Mangsusoh itu adalah yang tersebut di dalam nas. Jelas? Makisah adalah barang riba tapi tidak disebutkan di dalam nas. Perhatikan, yang disebutkan di dalam nas dan itu akan terjadi riba fadl dengan nasi'ah itu adalah apa? Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terus bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma. Apa istilahnya? Beras kono. Garam dengan garam. Ini adalah barang-barang riba yang akan muncul padanya riba fadl sama riba nasi'ah. Dan munculnya karena jual beli tukar menukar. Kapan dikatakan riba fadl? Perhatikan, kapan dikatakan riba fadl? Jikalau satu jenis ditukar, ingat ya, satu jenis emas dengan emas, macamnya sama, jenisnya sama, emas dengan emas, ada kelebihan. Maka kelebihan ini namanya apa? Riba fadl. Jikalau tidak kontan, namanya apa? Nasi'ah. Jelas? Namanya nasi'ah. Soalan tuh. Aku hutang kepada kamu emas. Saya bayar setahun dengan emas yang sama dan kadar yang sama. Dan berat yang sama. Riba kan? Riba? Riba ya kan katanya. Alhamdulillah riba. Riba enggak? Kenapa enggak? Hah? Tapi enggak kontan. Riba enggak? Kenapa enggak? Hah? Riba enggak? Enggak ya? Sama. Tapi nggak kontan. Nggak kontan. Bayarnya setahun lagi. Ya memang akhirnya jelas no. Jelas apanya? Nggak riba. Kenapa nggak riba? Karena akadnya utang. Yang namanya utang itu nggak ada fadl dan nggak ada nasi'ah. Yang namanya utang ya pasti nggak kontan jenenge utang. Piye sih? Ya, anak utang emas 1 kilo, saya bayar 1 tahun lagi 1 kilo yang sama. Kontan nggak? Ya nggak mungkin kontan. Kalau kontan namanya jual beli, tukar menukar. Namanya dibayar besok atau kapan, itu berarti utang cah. Kalau utang berarti orang ono masalah. Kecuali kalau utang ada kelebihan, itu namanya utang, jenengi utang riba. Riba apa? Wis riba ngono wae. Jangan namanya riba fadl. Riba fadl itu di kotak karena jual beli.
Berhenti dulu. Nah ya. Kalau ulama Saudi itu kakinya bisa agak tinggi gitu, bisa diginiin. Anak gini disuruh duduk terus apa? Yos, Pak Ketua harus diperbaiki. Dah, jelas ya? Baik, lanjut. Tadi sekarang tadi apa tadi? Emas dengan emas ya. Sekarang emas dengan perak. Ini berarti apa? Satu jenis beda apa? Hah? Beda jenis barang. Satu barangnya apa? Emas, satu barangnya perak. Tapi dalam bentuk yang sama. Dalam bentuk yang sama itu apa? Ilahnya emas dan perak itu satu paket. Sama ya, satu paket berupa mata uang. Nanti kita akan sebutkan. Intinya satu paket cuma beda jenis. Satu jenisnya perak, satu jenisnya apa? Emas. Ini adalah tidak disyaratkan sama, tapi disyaratkan apa? Harus kontan. Saya punya emas 2 kilo, saya tukar dengan perak menjadi 100 kilo. Sama enggak? Sama enggak? Enggak sama, wong 10 apa tadi? 2 kilo menjadi berapa? 10 kilo. Enggak sama. Tapi apakah ini riba? Enggak riba. Kenapa enggak riba? Karena beda jenis. Beda jenis ya kawan. Satu jenis emas, satu jenis perak. Maka ini tidak ada masalah. Yang penting apa? Kontan. Soal selanjutnya. Emas dengan kurma. Emas dengan kurma. Aku punya emas 1 kilo. Tak beliin kurma. Dapat 10 trek, ratusan trek. Coba bayangkan. Sama enggak ukurannya? Beratnya? Enggak bakal sama. Apakah disyaratkan harus kontan? Apakah disyaratkan harus kontan? Tidak. Tidak disyaratkan harus kontan. Karena apa? Karena ilah emas dengan ilah kurma beda. Yang disyaratkan kontan harus sama ilahnya. Harus sama nau'nya, harus apa namanya? Sama ilahnya. Emas dengan perak ilahnya sama, yaitu mata uang. Emas dengan apa? Kurma beda. Kalau ini mata uang, kurmanya apa? Makanan pokok, mau sepodo. Karena nggak podo, maka tidak harus sama dan tidak harus kontan. Udah. Duhur, ya wis alhamdulillah. Aku juga pengen wis. Enggak cukup lah. Insya Allah dilanjut lagi. Kalau gak ngono lah, gak ngundang lagi. Ya mau satu juga habiskan semuanya. Habis lah gak ngundang lagi. Biar ngundang lagi. Jadi kita selesaikan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.